kasih. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Puspa Gayatri yang mana masih mau mendatangi di desa kami ini. Terima kasih Ibu Puspa Gayatri dan terima kasih kepada Mas Mbak dari UPN, Bapak dosen dari UPN yang mana telah menghadiri di desa kami ini. Ya, terima kasih. Ini terpampang ya ibu-ibu semuanya, sosialisasi anti bullying. Ya, memang saat ini bullying ini di medsos ya Bu ya, banyak ya anak-anak SMP yang telah dibullying, ya, anak SMA, apalagi anak yang kurang IQ-nya misalnya 90, cuma 90, anak 90 itu biasanya anak-anak itu tambah dipakai bulian ya Bu ya. Maka dari itu kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Puspa Gayatri yang mana masih sudi atau masih mau memberi ilmu kepada ibu-ibu maupun bapak Puspa Gayatri. Karena waktunya sudah sore dan nanti banyak acara yang belum disampaikan ya Bu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu ya. Dan terima kasih atas kehadirannya ibu semua. Saya kira sambutan saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, mohon izin Bapak. Sebenarnya Bapak ini ya lebih pas ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya untuk kesembuhan dari Bu Sri Ningge. Sebenarnya kita ini dekat kan, PNJJ ini dekat. Nah ini biar lebih dekat lagi nih acara ini ya. Jadi biar kita ini antar kampus dengan masyarakat ini bisa lebih dekat. Nah saya harap sebenarnya bukan hanya masyarakat yang belajar ke mahasiswa, karena dosen itu belajar ke mahasiswa. Teknologi itu saya kadang ini tolong dibetulkan handphone saya, mereka itu langsung ibu-ibu ya memang mahasiswa sekarang itu luar biasa. Nanti kita akan melihat karena mereka yang lebih dekat dengan usia-usia milenial ya, kalau ada istilah sekarang itu anak-anak milenial yang suka pegang handphone gitu. Nah anak saya yang usia 2 tahun, 4 tahun itu pegang handphone sekarang Bu. YouTube yang sudah tahu, belum bisa baca udah ngerti mama YouTube gitu lah. Ini saya bingung biasanya. Nah ini nanti saya juga menantikan materi dari adik-adik mahasiswa. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran panjenengan ini, luar biasa. Jika nanti ada kurang lebihnya dari pihak panitia, sebelumnya kami memohon maaf. Ini kita mengangkat tema tentang anti bullying ya Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang bullying ini ya. Nah, bullying itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Penindasan. Tentu semua ya semua. Kalau bullying itu penindasan seseorang kepada korban. Nah, apa itu namanya kan bullying itu ada bullying yang nyata, ada bullying yang maya. Bullying yang nyata itu yang gimana sih? Yang kayak yang apa itu yang bullying yang nyata itu yang seperti menindas secara nyata, kayak ada kekerasan fisik, mengolok-olok lah. Kalau yang bullying yang maya itu disebut cyberbullying. Nah, cyberbullying itu, nah itu kan dilihat dari situ kan cyberbullying itu yang kayak di komentar-komentar sosial media seperti yang mengomentari seseorang secara kayak kamu tuh gendut, tapi dia tuh nggak berani ngomong langsung gitu ya. Jadi ya bulinya itu secara kayak sosial media kayak kamu gendut, tapi kita tuh nggak tahu orang yang membuli kita itu mana gitu. Tapi di hati kita tuh kayak ya Allah kok gini gitu. Lah ini ibu macam-macam bullying sosial. Lah ini bullying cyberbullying.
Nah, ini cyberbullying itu kayak terjadi di artis Korea. Kan kebanyakan sekarang maraknya artis Korea. Artis Korea itu kayak maraknya bully secara apa itu sosial media. Komentar-komentarnya itu apa itu membuat dia itu fobia sosial. Fobia sosial itu seperti aku kayak takut memegang HP karena aku takut dibully sama masyarakat. Lah, ini sampai dia melakukan aksi bunuh diri. Nah, ini dampak-dampak bullying secara apa itu jangka panjang sama jangka pendek. Nah, jangka panjangnya itu seperti kayak dia itu takut, trauma, terus yang bullying secara jangka pendek. Jangka pendeknya itu kayak shock, dia itu shock gitu, dia itu shock banget. Jadi kayak diri dia nggak tahu gitu jangka pendeknya. Tapi kalau jangka panjangnya dia semua orang kayak aku nggak mau diri sama orang tersebut. Tapi kalau yang jangka panjang itu dia itu nggak mau lihat pelaku, aku nggak mau lihat pelaku, aku takut dibully. Itu yang jangka panjang itu. Sekarang materi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan di sini, ibu sudah paham semuanya. Bullying merupakan sebuah penindasan secara fisik maupun verbal. Lalu kemudian bullying sendiri ada penyebabnya. Penyebab bullying sendiri bukan hanya dari sisi korban, namun dari sisi pelaku pun dapat menimbulkan bullying itu sendiri. Pertama, bullying dari sisi korban. Pertama, penampilan fisik. Seringkali penampilan fisik itu menjadi faktor utama bagaimana bullying itu bisa terjadi. Contohnya, anak yang pendek atau anak yang berambut keriting itu mudah sekali menjadi sebuah kasus bullying itu sendiri. Kemudian ras, seperti contohnya kayak Cina. Di Surabaya ini kan banyak ras-ras Cina. Kemudian mereka masuk ke lingkungan yang Jawa. Itu menjadi salah satu sumber bagi para pelaku dan melakukan bullying itu sendiri. Kemudian orientasi seksual. Kalau orientasi seksual itu di Indonesia masih jarang sekali terjadi. Kebanyakan di luar negeri. Kemudian terlihat lemah. Ketika korban terlihat lemah, nanti akan menjadikan pelaku itu semakin memulai melemahkan dia. Contohnya kayak anak yang diem, nggak punya kecerdasan yang lebih tinggi, nanti akan terjadi seperti itu. Kemudian terlihat tidak mudah bergaul. Ya, ini sih yang sering menjadi penyebab dari bullying itu sendiri. Mereka itu lebih nggak mau bergaul, makanya mereka itu asing, jadinya asing dan kemudian menjadi penyebab bullying. Dan penyebab bullying dari sisi pelaku sebagai memiliki masalah pribadi. Pelaku sendiri itu biasanya memiliki masalah pribadi, baik dari lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, maupun dari pelakunya sendiri. Kemudian pernah menjadi korban bullying. Nah, ini yang sering salah dari kita adalah melihat pelaku bullying itu hanya pelaku, tidak menjadikan dia itu pernah menjadi korban. Makanya sebelum korban itu menjadi bullying, kita harus menyelamatkan dia sebelum dia menjadi pelaku bullying. Rasa iri pada korban. Lah, ini anehnya. Biasanya kan anak-anak cerdas itu memiliki kepercayaan diri yang lebih. Namun orang-orang yang kecerdasannya kurang biasanya
kesulitan mengendalikan emosi. Berasal dari keluarga yang disfungsional. Seringkali orang tua itu tidak memahami apa yang mereka lakukan itu nggak salah, padahal apa yang mereka lakukan itu salah. Contohnya kayak seorang bapak itu seharusnya menjadi contoh, jadi contoh bagi anak-anaknya. Atau ibu biasanya itu kan harus mengerti bagaimana anak itu bersikap, bagaimana anak itu bertindak ketika ada yang keliru dari anaknya. Harusnya ibu itu menjadi orang pertama yang harus meluruskan atau mengajarkan bagaimana seharusnya. Rasa bahwa bullying menguntungkan. Ini biasanya bagi mereka yang kurang perhatian tadi. Akhirnya dia mendapatkan perhatian dan mereka merasa diuntungkan dari tindakan bullying itu. Kurangnya empati. Kalau kita sih lebih ke perilakunya ya, empati. Kurangnya simpati ke orang lain. Berarti mereka itu nggak mau tahu bagaimana perasaan orang lain, bagaimana mereka apa yang dia lakukan itu orang lain. Jadi apa yang dia lakukan ya udah nggak peduli dengan orang lain. Kemudian ciri-ciri pelaku bullying memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain, fokus pada diri sendiri, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Maksud dari fokus pada diri sendiri itu yang tadi kurangnya empati, kurangnya simpati terhadap orang lain. Makanya dia tidak peduli sama orang lain, hanya fokus pada diri sendiri. Selama dia tidak dirugikan, selama dia mendapatkan keuntungan, ya mereka itu merasa bukan sebuah kesalahan. Sehingga aman dan kemudian akan menggunakan data mengganggu orang lain. Ini lebih ke cyberbullying tadi atau bullying secara internet. Kesulitan untuk memahami emosi. Mereka itu gimana ya? Dia itu marah, kesal atau cemburu, dia nggak tahu. Dia itu nggak bisa mengendalikan emosinya, nggak bisa memahami emosinya. Melakukan hal-hal yang mereka anggap benar, yang mereka anggap pelaku juga kemungkinan memiliki karakter yang berbeda. Ini yang mudah dideteksi. Karakternya itu berbeda, jadi berbeda dengan yang lain. Yang seharusnya mereka itu begini, akhirnya berbeda. Dan ini ciri-ciri pelaku yang kemungkinan mudah untuk diidentifikasi. Kemudian tanda-tanda korban bullying memiliki gejala yang tidak bisa dijelaskan. Contohnya mereka sepulang sekolah tangannya lebam atau kepalanya luka dan mereka itu nggak mau menjelaskan. Ketika ditanya itu nggak mau menjelaskan.
yang tidak baik dari teman-temannya, kemudian malas untuk sekolah, kemudian akhirnya mengganggu nilai mereka di sekolah itu sendiri. Tiba-tiba tidak punya teman atau menghindari situasi sosial. Ini balik lagi tidak memiliki teman atau menghindari situasi sosial. Mereka itu setelah mendapatkan bullying, akhirnya mereka itu lebih menjaga diri mereka dari orang lain, nggak mau bergaul, nggak mau berteman, mereka menyendiri, akhirnya nanti ya membawa resikonya. Rasa percaya diri berkurang. Ini sama saja kayak menghindari situasi sosial. Mereka tidak mempunyai percaya diri untuk bergaul dengan orang lain. Mereka tidak punya percaya diri untuk show up atau tampil di makanya mereka lebih melakukan tindakan yang rusak diri sendiri. Kalau ini sudah paham, ini sudah menyakiti diri sendiri. Contohnya seperti melukai diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri seperti kasus-kasus yang terjadi di Papua. Maka gelisah, mudah cemas, terdiri dari orang sekitar.
kita ambil aja yang di tahun lalu yang masih viral, masih mungkin ibu-ibu dengar di berita kasus bullying Audrey, pengeroyokan Audrey. Nah, pengeroyokan Audrey ini si pelaku, 3 orang pelaku ini bukannya mereka malah menyesal karena membuli Audrey, tapi ketika ditanyai di kantor polisi, mereka malah asik bumerang, update status di Instagram. Mereka nggak malu karena melakukan bullying. Mereka baru malu ketika masuk medsos, dihujat sama netizen, baru mereka menangis, baru mereka minta maaf. Seperti itu. Terus kasus yang baru-baru ini, bulan Februari ini, kasus pelaku bullying siswa SMP di Purworejo. Nah, ini pelakunya, dia malah memvideo aksi bullyingnya. Karena apa? Karena pelaku merasa bangga, ibu-ibu. Nah, ini yang paling berbahaya. Pelaku bullying merasa bangga terhadap kegiatan yang dilakukannya. Padahal sudah jelas melakukan tindakan bullying itu sangat salah, sangat tidak benar. Tapi pelaku malah merasa bangga. Jadi, dari kasus-kasus tersebut, mengapa kami membahas tema ini? Karena ini, supaya knowledge bagaimana peran orang tua menghadapi bullying terhadap anak. Bukan hanya sebagai anak ini sebagai korban bullying, tapi anak juga sebagai pelaku bullying. Pertama, upaya pencegahan bullying. Nah, sebelum kita mengetahui cara mengatasinya, kita harus mengetahui upaya pencegahan bullying itu bagaimana. Yang pertama, yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. Nah, ini yang menjadi titik permasalahan. Orang tua zaman sekarang, mereka baru melakukan aksi, baru mereka khawatir, baru mereka, ini gimana ya anakku udah jadi pelaku bullying, ini gimana ya anakku jadi korban bullying. Tapi mereka nggak menyadari bahwa nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai etika, moralitas itu dibangun, tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap saja, tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari, tapi melainkan mendidik anak untuk keagamaan yang baik, untuk etika yang baik, moral yang baik. Mereka, orang tua, perlu waktu yang sangat panjang. Mulai dari mana? Mulai dari anak-anak usia dini. Kalau menurut Najla Shihab tadi, pakar psikolog anak, usia yang paling pas untuk mengajarkan anak-anak nilai etika yang baik itu dimulai dari umur 0 tahun sampai 6 tahun. Pada usia tersebut adalah golden age, di mana anak langsung meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka akan mentransfer itu langsung dimasukkan ke dalam otak. Jadi ketika lingkungan keluarga mereka melakukan hal yang baik, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Namun ketika anak diberikan lingkungan yang buruk, misalnya saja keluarga ini berantem tiap hari, maka anak akan terdidik menjadi anak yang keras, anak yang acuh pada orang lain. Seperti itu. Sebelumnya lagi. Nah, cara untuk menanamkan nilai keagamaan dan cinta antar sesama ini bagaimana? Bisa dengan cara mulai mendidik anak sejak dini untuk berlatih bersedekah. Nah, bersedekah ini kelihatannya sesuatu yang biasalah, semua orang itu pasti bisa. Tapi bersedekah jika tidak diajarkan dari dini, maka anak-anak tidak akan terbiasa bersedekah. Apa sih fungsi bersedekah? Bukan maksud untuk apa-apa, tapi bersedekah. Dari sedekah itu, anak akan belajar satu hal yang paling penting yang menjadi dasar tameng supaya anak tidak menjadi pelaku bullying atau tidak menjadi korban bullying, yakni bersyukur. Ya. Ketika anak-anak sudah belajar bersyukur, mereka akan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Mereka akan
bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Mereka juga turut sedih jika ada teman-temannya yang sedih. Next. Upaya pencegahan bullying yang kedua, yakni mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi, media sosial, dan media elektronik. Nah, di sini siapa nih ibu-ibu yang suka nonton sinetron? Ayo angkat tangan yang suka nonton sinetron sama anaknya. Ada nggak? Nah, ini ketika nonton sinetron nih ya, nonton sinetron sama anak-anak. Nah, ini perlu didampingi oleh orang tua. Karena apa? Kan karena di sinetron ini nggak semuanya bisa dipahami oleh anak kecil. Bahkan makanya kalau di TV itu ada, kalau ibu lihat di bawah itu ada kategori usia. Itu di TV itu ada ini untuk usia berapa, 13 tahun. Ada yang di bawah animasi yang bisa di bawah usia tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua